Renungan 20 Agustus. Kok bisa? Orang yang mencintai Kristus tapi mendukung perang? Kehidupan Kristen kadang memperlihatkan kontras yang tajam antara kasih kepada Kristus dan cara seseorang membela imannya. Ketika Yesus ditangkap, salah seorang muridnya menghunus pedang dan memotong telinga hamba imam besar. Namun Yesus berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya." Matius pasal 26, ayat 51-52 bagian pertama. Perkataan ini menjadi latar yang menarik ketika kita melihat kehidupan Bernard dari Clairvaux, tokoh Kristen abad pertengahan yang terkenal karena kehidupan rohaninya yang mendalam, tetapi sekaligus menjadi salah seorang pendukung paling berpengaruh bagi gerakan perang salib. Nama Bernard selama berabad-abad dikaitkan dengan sebuah puisi Latin abad pertengahan berjudul Jesu Dulcis Memoria, yang berarti kira-kira, Yesus, kenangan akan engkau begitu manis. Penelitian modern meragukan bahwa Bernard sendiri adalah penulisnya, tetapi puisi itu lama diwariskan sebagai karya yang secara tradisional dikaitkan dengannya. Beberapa bagiannya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan menjadi himne terkenal yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan, Yesus, memikirkanmu saja. Salah satu baitnya berbunyi, Yesus, memikirkanmu saja, memenuhi dadaku dengan kemanisan. Namun jauh lebih manis memandang wajahmu, dan beristirahat dalam hadiratmu. Kata-kata itu cocok dengan sisi Bernard yang paling dikenal. Ia lahir sekitar tahun 1090 di Burgundi, Prancis, dalam keluarga bangsawan. Sekitar tahun 1112 atau 1113, ia meninggalkan prospek kehidupan duniawi dan masuk ke Biaracito, bersama kira-kira 30 saudara, kerabat, dan sahabat yang diyakinkannya untuk mengikuti kehidupan membiara. Pada tahun 1115, ia diutus mendirikan komunitas baru di Clairvaux. Clairvaux menjadi pusat kehidupannya, tetapi Bernard tidak hidup terisolasi di sana. Ia banyak bepergian untuk urusan gereja, teologi, dan politik. Ia dikenal sebagai pengkhotbah yang kuat, penulis rohani, penasihat para pemimpin gereja, dan pembela ajaran yang dianggapnya benar. Ia mendalami kitab suci, menulis dengan hangat tentang kasih Kristus, dan menjadikan Clairvaux pusat jaringan biara yang luas. Namun disinilah muncul kontras yang sulit diabaikan. Bernard juga memberikan pembenaran teologis bagi kehidupan para kesatria religius dan peperangan atas nama iman. Ia mendukung kesatria Templar dan menulis sebuah karya berjudul Dalam Pujian bagi Kesatriaan Baru untuk membela cita-cita mereka. Ia tidak tepat disebut sebagai penulis tunggal aturan Templar, tetapi pengaruhnya terhadap penerimaan dan perkembangan ordo itu sangat besar. Bernard juga memainkan peranan utama dalam Perang Salib Kedua. Setelah kota Edessa jatuh pada tahun 1144, Paus Eugenius III menyerukan Perang Salib melalui sebuah surat resmi kepausan pada tahun 1145. Eugenius sebelumnya pernah menjadi biarawan di Clairvaux. Setelah seruan kepausan itu, Bernard ditugaskan mengkhotbahkan Perang Salib dan berhasil membangkitkan antusiasme besar di Prancis dan Jerman. Pada tahun 1147, Bernard juga mendukung Perang Salib melawan bangsawan, yaitu kelompok-kelompok yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan pagan di Eropa Utara. Namun Bernard bukanlah tokoh yang mendukung setiap bentuk kekerasan. Ketika seorang biarawan bernama Radulf menghasut serangan terhadap orang-orang Yahudi di wilayah Rhineland, Bernard menentangnya dengan tegas dan pergi ke Jerman untuk menghentikan hasutan tersebut. Ia dapat menolak kekerasan terhadap orang Yahudi, tetapi tetap membenarkan peperangan terhadap kaum Muslim dan bangsa pagan tertentu. Disinilah kerumitan pemikiran serta zaman tempat ia hidup terlihat dengan jelas. Perang Salib Kedua akhirnya berakhir dalam kegagalan besar. Bernard kemudian menghadapi kritik karena sebelumnya berkhotbah dengan penuh keyakinan untuk menggerakkan orang mengikuti perang itu. Dalam menanggapi kecaman, ia menulis bahwa lebih baik orang menyalahkan dirinya daripada menyalahkan Allah. Bernard meninggal di Clairvaux pada 20 Agustus, tahun 1153, dalam usia sekitar 63 tahun. Warisannya tetap penuh kontras. Kita dapat menghargai kecintaannya kepada Kristus, kitab suci, dan kehidupan doa, tanpa harus membenarkan semua penilaiannya. Kehidupan Bernard mengingatkan kita bahwa kesungguhan mengasihi Kristus tidak otomatis membuat setiap penilaian kita benar. Orang percaya tetap dapat dibentuk oleh kelemahan, budaya, dan asumsi zamannya. Karena itu, iman kita harus terus diperiksa oleh firman Kristus.
Bernard merindukan hari ketika ia dapat memandang wajahmu dan beristirahat dalam hadiratmu. Namun perkataan Yesus tetap menjadi teguran bagi gereja sepanjang zaman. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya.